Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keluangan waktu hari ini, kesehatan untuk bisa melakukan kajian dengan topik yang sangat dahsyat ya hari ini bersama masih bersama Ustadz Aep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, rumah Hadamang. Alhamdulillah damang saya samulihna. Oh, Masya Allah Ustadz. Ustadz semoga sehat-sehat selalu ya Ustadz. Gitu. Amin amin. Kajian kita kali ini akan mengangkat topik yang sudah sangat ini ya, sudah sangat fenomenal ya, tentang hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kan banyak tuh digoreng-goreng tuh hak-hak perempuan yang agama Islam dianggap tidak memuliakan perempuan gitu. Jadi perlu ada baiknya kita melihat kembali bagaimana sih hak-hak perempuan itu dalam Islam. Apa benar nih bahwa perempuan dalam Islam itu dikekang, mengalami kemunduran, tidak memperoleh hak-haknya atau bagaimana? Nah, Ustadz akan memberikan kita kajian dengan topik di atas. Ustadz, apakah sudah siap di studio Ciamis? Insya Allah siap. Ya, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat Majlis Pengajian Perancis yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini tepatnya tanggal 22 yaitu bulan November 2023 kita bisa bertemu kembali melalui majelis virtual ini. Mudah-mudahan semua kita senantiasa sehat walafiat, sehat lahir dan juga batinnya. Allah senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, insya Allah pembahasan kita kali ini uh, terkait dengan perempuan. Ya. Perempuan, bagaimana hak-haknya dan sebenarnya uh, teteh-teteh, ibu-ibu kan iya kan perempuan gitu kan. Jadi nanti kita mungkin uh, di sesi diskusi kita berbagi, kita sharing. Ya. Mungkin izinkan saya pengantar di awal menyampaikan beberapa hal yang akan kami sampaikan dan untuk memudahkan seperti biasa dibantu dengan tampilan supaya ada yang bisa dilihat dan karena ya begitulah kita memang ketika ada sesuatu yang dilihat itu memang lebih menarik biasanya gitu. Nah, baik hak perempuan. Baik, Bismillah. Hak hak perempuan menurut perspektif Al-Quran. Ya, tentunya kita nanti diskusikan dan kita bahas bagaimana perspektif Al-Quran karena kalau kita lihat uh, sejarah, ya kan, sebelum Al-Quran ini diturunkan, ya, bagaimana
ada masa ketika masa Yunani itu, ya, perempuan memang tidak bernilai, ya, tidak bernilai dalam artian di sisi lain ya disamakan dengan harta, ya, dan di sisi lain juga disebut makhluk yang setengah, bukan makhluk yang setengah. Nah, maka Islam itu begitu memuliakan perempuan. Ya, Islam begitu memuliakan perempuan, melihatnya sebagai makhluk yang utuh, bukan makhluk yang setengah. Ya, maka bersyukur menjadi seorang perempuan dan nanti ya kan perempuan itu ketika Allah titipkan suami dan anak menjadi sebuah kunci peradaban, kemajuan. Maka Islam itu memuliakan perempuan dengan melihatnya ya sebagai makhluk yang utuh, mempunyai martabat yang agung dan berbagai dimensi yang tidak terhingga. Maka perempuan itu di dalam Islam tidak saja dinilai dari segi keindahan tubuhnya ataupun mungkin kemolekan fungsi. Ada kali disebutkan uh, perempuan makhluk yang halus. Kan ada makhluk halus, ada makhluk yang halus. Tetapi jauh lebih daripada itu. Perempuan di dalam Islam itu dilihat sebagai manusia juga seperti laki-laki. Dalam artian punya tugas-tugas kemanusiaan. Punya tanggung jawab pribadi dan juga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab pribadi dan juga tanggung jawab sosial. Punya otak tentunya untuk berpikir. Juga punya hati nurani untuk mengambil berbagai keputusan. Dan juga punya badan, punya tangan, raga ini untuk apa? Untuk berkarya dan bekerja. Nah, maka semua potensi yang Allah berikan kepada perempuan itu sama halnya dengan kepada laki-laki. Maka nanti tidak ada perbedaan-perbedaan di antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Walaupun mungkin nanti ada perbedaan itu adalah akibat daripada fungsi dan tugas utama yang dibebankan oleh agama kepada masing-masing. Kan kita mengenal ada laki-laki, ada perempuan, jenis kelamin. Nah, yang mengakibatkan itu tentunya satu sama lainnya saling saling membutuhkan dan saling. Nah, maka perempuan tentunya mempunyai hak-hak. Bagaimana di dalam Al-Quran itu ada hak-hak yang disebutkan uh, yang dimiliki perempuan. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya. Maka mengawal ini semua ada persamaan memang makhluk ciptaan Allah yang namanya laki-laki dengan perempuan. Di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 32 kita bisa menelaah bahwa bagi perempuan itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ya. Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian. Di antara kita rasakan memang Allah berikan berbagai kelebihan satu sama lain. Ya. Entah itu kelebihan bentuk ataupun kulit ataupun juga ketampanan. Kalau laki-laki kegantengan, gitu kan. Ya. Kalau perempuan kecantikan, Allah bedakan satu dengan yang lain. Ataupun mungkin juga Allah karuniakan
yang lainnya. Harta, ya. Jadi Allah memberikan karunia melebihkan satu dengan yang lainnya. Jangan itu membuat iri, karena nanti itu adalah bagaimana kita saling melengkapi. Ya, sebagian kita tentunya ada perbedaan kita. Maka dalam Al-Quran karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan begitu pun bagi perempuan ada bagian dari apa yang walin nisa nasibun mimma kasab. Jadi selama antara laki-laki dengan perempuan itu ada upaya, ya, nanti karena kita itu kan ada ranah berdoa, ada ranah upaya. Nah, laki-laki dan perempuan itu ada hal-hal persamaan di sini adalah bagaimana semua bisa mendapatkan bagian ketika dia tentunya berupaya. Kemudian juga dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa di antara persamaan hak laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an itu adalah bagaimana ketika mengerjakan amal kebaikan. Ya. Di sini mana amila salihat. Siapa yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, siapapun itu, min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, ya, kuncinya memang beriman. Ya. Iman sebagai syarat bagaimana nanti akan mendapatkan uh, yang didapatkan dalam ayat ini ke depan. Min zakarin au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Nah, jadi laki-laki ataupun perempuan yang mengerjakan kebaikan dilandasi dengan keimanan, maka falanuhyiyannahu kata Allah, pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah memberikan kebaikan di dunia, kehidupan hayat yang thayyibah, juga lebih dahsyat daripada itu nanti di akhirat. Walan jaziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Allah memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dikerjakan di dunia. Ya, karena balasan kebaikan pahala di dunia itu nanti bisa dirasakan di akhirat. Walaupun ada sebagian yang Allah berikan di dunia, ya di ayat ini berupa hayat thayyibah, kehidupan yang baik. Mungkin kita merasa bahagia, merasa nyaman, ya, dan yang lainnya. Jadi ayat ini bagaimana menjelaskan kepada kita bahwa ada persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, siapapun yang beramal soleh, berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dilandasi dengan keimanan, ya, maka falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pada akhirnya nanti penilaian yang paling objektif di hadapan Allah adalah ya. Surat Al-Hujurat kita senantiasa mendengar bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ayat itu kan awalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia bahwa semua manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan. Ya. Wahai manusia, kami menciptakan kalian semua kata Allah min zakarin au unsa, dari laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulitnya, berbeda bangsanya, berbeda kesukaannya, banyak perbedaannya, tetapi lita'arafu. Dan akhir ayatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi penilaian yang paling objektif di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling takwa. Nah, ini yang ada perlombaan antara kita semua. Ya, kan nanti ya di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Nah, maka siapapun berpeluang besar untuk menjadi yang terbaik. Laki-laki itu bertakwa. Nah, jadi dan juga ayat-ayat lain yang menegaskan di dalam Al-Quran bagaimana ada persamaan
dan penilaian yang paling objektif di hadapan Allah nanti terkait dengan laki-laki dan perempuan. Ya, dari dua ayat ini saja, ya, bagaimana Allah menjelaskan bahwa punya peluang yang sama. Karena tadi hanya ketakwaan yang dilihat di hadapan Allah. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang berhasil. Nah, sebelum kepada hak perempuan, jadi kiprah perempuan di dalam sejarah. Ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 195, Anni la uti'u amala amil minkum min zakarin aw untha. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak menyanyiakan amal orang yang beramal baik, laki-laki ataupun perempuan. Anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha. Jadi Allah tidak menyanyiakan amalan orang yang beramal baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, maka kiprah perempuan di dalam sejarah, dan memang di dalam Al-Quran tidak ditemukan bagaimana Al-Quran itu tidak memuliakan perempuan ataupun eh, mendeskripsikan perempuan. Ya, maka kita lihat bagaimana di dalam sejarah Kanjeng Nabi juga begitu menyayangi perempuan, dan terbukti ya, bagaimana keaktifan para perempuan, kiprah perempuan di dalam kehidupan ini. Ya. Khadijah, beliau adalah istri Kanjeng Nabi, seorang pengusaha dan konglomerat yang sukses pada masa. Jadi itu perempuan. Juga Aisyah. Aisyah pun kan Ummul Mukminin, istri Kanjeng Nabi, ilmuwan di bidang hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, karena memang seorang perempuan yang cerdas, ya, kemudian keseharian bersama Kanjeng Nabi, makin bagaimana lebih mengetahui akhlaknya Rasul, ya, lebih mengetahui akhlaknya Rasul di dalam kesehariannya. Eh, Baik itu mungkin ketika dengan masyarakat yang lainnya, pun terlebih ketika di dalam keluarga, di dalam rumah, kan pastinya dunia. Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Berarti bagaimana Kanjeng Nabi itu memberikan pendidikan yang terbaik bagi seorang perempuan. Juga Asyifa ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau ini diamanahi untuk menangani pasar di kota Madinah. Ya, atau bahasa sekarang mungkin eh, kayak menteri perdagangan ya. Ya, seorang perempuan. Ya, menteri perdagangan. Ummu Salamah juga istri Kanjeng Rasul. Ya. Dan juga sahabiah yang lain. Sofia, Laila al-Ghafariyah, ya, Ummu Sinan al-Aslamiyah. Itu disebutkan dalam sejarah, mereka itu berjuang di medan perang. Ya. Ketika berperang itu kan ada peran-peran laki-laki dan ada peran-peran perempuan. Bahkan memang di dalam keilmuan, khazanah keilmuan, bahwa uh, Imam Bukhari dan Muslim juga ada membahas bab khusus terkait dengan bagaimana perannya perempuan di dalam. Ya, di antaranya nama-nama ini gitu. Bagaimana kiprah mereka perempuan itu di dalam berjuang di medan peperangan, ya. Dan perang itu eh, ada bagian-bagian. Mungkin ada yang front paling terdepan, ada yang mengurus amunisi, konsumsi, juga yang lainnya gitu. Dan perempuan mengambil peran, ya, di dalam berjuang. Juga disebutkan bahwa Ummu Salim bin Malhan, Sofiyah dan yang lainnya itu bekerja sebagai
perias pengantin. Ya, aktif juga perias pengantin berarti ada di sana bisnisnya gitu. Ya, jadi bagaimana kiprah perempuan di dalam sejarah ini membuktikan bahwa Islam begitu memperhatikan, begitu mengangkat. Ya, kalau tadi di masa Yunani itu perempuan seperti manusia yang setengah, tetapi ketika melihat kiprah perempuan di dalam sejarah Islam ini bagaimana begitu berperan. Nah, maka anila udhi'u amal amil minkum min dzakarin. Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jamaah sekalian, tete-tete, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, walaupun di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menegaskan bahwa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu, ya, perempuan itu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah tertentu. Ya. Memang sekilas ayat ini seolah-olah membatasi. Ya. Tetapi bagaimana ayat ini sebagai panduan, ya, bahwa uh, tugas utama seorang perempuan itu adalah mengurus rumah tangga dan ya. Namun tentunya tidak ada larangan, ya, bagi perempuan untuk suatu kepentingan di luar rumah, ya, tentunya dengan izin suami dimusyawarahkan dan juga sesuai ketentuan, sesuai aturan yang ada. Ya. Jadi bagaimana ayat ini mengingatkan bahwa ada tugas utama, ya, seorang perempuan di rumah itu membangun sebuah peradaban, menyiapkan generasi terbaik, ya, dan juga tidak ada larangan, ya, sebagaimana tadi kiprah perempuan di dalam sejarah, ya, ketika tadi Siti Khadijah itu kan menjadi saudagar yang sukses, kan tidak di rumah saja, walaupun mungkin belakangan kemarin selama 2 tahun, ya, eh, tinggal di rumah, lebih banyak orang yang sukses dari rumah gitu kan. Nah, sekarang sudah normal kembali. Jadi tentunya ayat ini bagaimana mengingatkan ada tugas utama sebagai seorang perempuan, karena mungkin nanti ada ketika eh, sudah terbiasa keluar, kemudian dia menemukan suasana yang membuat dia lupa bagaimana tugas utama di rumah. Nah, ini sebagai ayat ini tentunya sebagai uh, aturan bagaimana kepada seorang perempuan. Ya. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa ya tugas pokok seorang perempuan yang diemban oleh seorang istri adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga. Jadi sekilas memang kelihatan membatasi, tetapi bagaimana ayat ini menerangkan bahwa ada tugas utama seorang perempuan, membangun peradaban dari rumah. Kalau apalagi ketika disambungkan dengan seorang perempuan, ya, seorang istri itu nanti berpeluang besar untuk menjadi yang terbaik, bahkan masuk surga ketika dia taat kepada suami. Dan ini kan adanya rumah tangga ini kan di rumah, bukan keluar. Ada tugas utama seorang. Ya, baik. Kemudian di antara hak-hak perempuan eh, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, sekalian teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antaranya adalah hak di dalam pendidikan. Ya, dalam surat uh, ke-58 Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini sudah sering kita dengar dan mungkin teteh-teteh ibu-ibu sudah hafal. Ya.
Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa. Jadi seseorang bisa tinggi kedudukannya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia ketika dia beriman. Dan juga selain beriman, dia memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu untuk diamalkan dan amalnya sesuai dengan ilmu. Ya, karena ibadah ini harus mengetahui itu. Ya. Jadi perempuan juga punya hak di dalam pendidikan. Ya. Di ayat ini minkum untuk semuanya, laki-laki ataupun perempuan. Kita mengetahui dalam hadis itu kan menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Wala ini fardhah ala kulli muslimin wal muslim. Bagi muslim dan juga muslim, perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian hak yang selanjutnya yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah hak perempuan mendapatkan mahar dan ya. Jadi perempuan ketika menikah, maka ketika perempuan hak mendapatkan mahar, berarti mahar menjadi sebuah kewajiban bagi laki-laki yang akan menikah kepada perempuan tersebut. Dan nanti ketika setelah menikah, wajib menafkah. Maka mendapatkan mahar dan nafkah ini menjadi perempuan. Ya. Wa atun nisa sadaqatihinna, berikanlah mahar mas kawin kepada wanita, kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian kerelaan. Maka ini menjadi hak seorang perempuan, seorang istri yang dinikahi sama suami. Dan mahar ini tidak boleh kemana-mana kecuali atas izin ya itu kan. Ya. Jadi yang mempunyai uh, tanggung jawab dan juga terhadap kepemilikan mahar itu adalah mutlak seorang perempuan yang dinikahi ya tadi, ya tidak boleh dipakai sama uh, yang lainnya kecuali dengan izin, ya, izin ya dia mengizinkan untuk dipakai lagi untuk merintis usaha bersama-sama itu kan beda lagi. Jadi wa'atun nisa sadaqatihinna, hak perempuan mendapatkan mahar, ya. Uh, ataupun di ayat ke-24 dari surat An-Nisa ini, bayarlah kepada mereka ya, maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Ya. Jadi sebagai sebuah kewajiban bagi suami dan hak bagi perempuan yang dinikahi untuk mendapatkan, ya. Ataupun di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan diwajibkan seorang ayah itu, ya, seorang suami tadi kalau sudah nikah kan wajib memberikan, ya, memberikan makan pakaian kepada para ibu dengan ma'ruf. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini tujuan untuk mendapatkan anak, ya. Maka bagaimana Islam, ya, Al-Quran, ya, menjadi panduan memuliakan, ya. Di antara yang lain adalah hak menikah. Ya tentunya ketika menikah itu kan tujuannya adalah ingin bersama, mendapatkan ketenangan, ataupun doa yang senantiasa kita ucapkan, sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan ketenangan. Ya. Karena laki-laki itu ibarat baju bagi perempuan dan sebaliknya. Maka ada timbul ketenangan. Tetapi kita rasakan memang di dalam perjalanannya menyatukan dua kepala dan isinya yang berbeda, tentunya ada tahapan-tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan. Tujuan utama daripada pernikahan adalah tadi, ya, sakinah mawaddah. Tetapi tentunya
di dalam perjalanannya itu yang kita rasakan, ya, ada ujian, ya. Makanya di dalam beberapa ayat itu disebutkan bagaimana Al-Quran itu menuntun bila terjadi percekcokan antar suami istri itu sabar, kan? Ya. Kemudian eh, selain sabar, kalau memang masih berlanjut, ya, saling memberikan sehat, ya. Istri kepada suami, begitupun sebaliknya, ya. Dan ada tahapan-tahapan, ya, ada tahapan-tahapan, ya, bahkan sampai pisah tempat tidur, ya, wal madaja, ya. Kemudian tentunya ketika ada percekcokan, ya, itu perdamaian itu sangat dianjurkan dan lebih baik. Wasulhu khair. Ya. Wa in imra'atan khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihim. Ya, islah. Jadi wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik sehingga nanti akan bersih kembali. Ya. Tetapi tentunya tadi, ya, eh, dalam perjalanannya ada mungkin yang bersabar, diberikan sehat bisa menerima. Ya, ada juga yang perlu perjuangan. Ya, bahkan titik akhirnya, ya, taruh harus sampai bercerai gitu kan. Nah, jadi perceraian itu memang bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kendati pun, ya, tidak disukai oleh Allah. Sesuatu yang halal tetapi dibenci dalam hadis itu. Abghadul halal 'indallahi at-talaq. Ya, pisah, talak, perceraian itu sesuatu halal tetapi memang dibenci. Nah, yang membenci Allah. Kalau eh, kita dibenci sama pasangan kan tidak nyaman, apalagi itu. Maka bagaimana keutuhan rumah tangga itu harus senantiasa dijaga. Nah, kalaupun pada akhirnya memang setelah berbagai upaya gitu kan, kemudian, ya, bisa mungkin yang terbaik. Nah, kalau permasalahan itu kan ada kalanya datang dari laki-laki suami, ada kalanya datang dari perempuan. Kalau memang ini datang dari laki-lakinya permasalahannya, ya, di dalam rumah tangga, entah itu dia tidak memberikan nafkah, entah itu ya tidak bertanggung jawab, berarti kan, ya, banyak hal. Nah, maka ada hak perempuan untuk meminta cerai, gitu kan. Ya, dalam fikih itu disebut khuluk, gitu kan, ya, gugat cerai, gitu kan, punya. Jadi kalau memang dia merasa sebagai yang terzolimi, ya, untuk meminta menggugat. Maka di dalam surat Al-Baqarah, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihim fi ma. Jika kamu khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, ya, tadi sudah dengan terjadi percekcokan, perselisihan, malah dampaknya di keluarga itu, ya, semakin semrawut dan semakin berbahaya. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayarnya yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, kulit, ya, harus. Jadi perempuan dalam hal ini, istri, ya, punya hak, punya hak kalau setelah menempuh berbagai sentuh. Ya, jadi tidak tidak ujug-ujug gitu. Ya, karena tadi tujuan berumah tangga itu adalah untuk kebaikan tentunya, ya, mempunyai keturunan, generasi dan sebagainya. Kemudian di antara hak perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah di bidang warisan. Ya, Islam mengatur hak baik laki-laki maupun perempuan di dalam hak warisan. Ya, maka di bidang warisan itu perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki sama-sama berhak mendapatkan. Ya, ada yang berserikat, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang seperdelapan, ada yang setengah, gitu kan. Ya, dan juga
Bagian laki-laki itu dua bagian dan perempuan satu bagian. Ini sekilas memang seperti tidak ada keadilan, gitu kan? Ya. Tetapi bagaimana ayat-ayat waris ini di dalam Al-Quran ini ada hak perempuan di bidang warisan. Ya, atur gitu. Laki dan perempuan sudah jelas. Nah, dalam hukum warisan di dalam Islam ini, ya, asas keadilan yang diusahakan. Ya, dua berbanding satu itu asas keadilan. Ya, pengertiannya adalah ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban ataupun beban di dalam kehidupan ini dia akan ditanggung atau ditunaikannya di antara ahli waris. Ya, tadi kan di awal bagaimana laki-laki itu ada kewajiban memberikan mahar dan maka disesuaikan. Ya, tentunya ini keadilan. Ya, keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan beban hidup. Ya, tadi laki-laki ada kewajiban untuk memberikan begitu adil di dalam ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian jamaah sekalian, hak yang terakhir ya, yang disebut dalam itu adalah hak memiliki harta. Islam memperbolehkan perempuan memiliki sendiri berbagai jenis harta. Ya, mungkin teteh-teteh, ibu-ibu juga sebagai seorang istri di keluarganya masing-masing ada beberapa harta yang atas nama istri ya dan ya silakan itu kan Islam memperbolehkan memiliki sendiri berbagai jenis harta ya. Baik itu mata uang ya ataupun pekarangan dan rumahnya tentunya ya. Harta bergerak ataupun yang tidak bergerak lain ya. Jadi perempuan mempunyai yang utuh untuk membelanjakan. Jadi selain memiliki juga punya hak utuh mau beli apa gitu ya silahkan ya. Jika sudah balik dan mampu mengurus ya. Karena di dalam fikih itu kan kalau anak-anak yang belum bisa mengelola harta kan nanti dihajar ataupun diatur sama sama walinya. Maka di sini pun dalam membelanjakan harta kalau sudah balik dan mampu mengurusnya ya sih uh, dengan jual beli, pinjam meminjam, ya, sedekah, wakaf dan hal yang dibolehkan oleh syariat. Baik, jadi itu beberapa hak perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tentunya bagaimana tadi inti daripada Islam ini adalah begitu memuliakan perempuan dan memiliki peluang yang sama yang terbaik di hadapan Allah. Walaupun tadi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya kodrati memang, ya, sifatnya kodrati. Ya. Perempuan kan bisa uh, hamil dan mengandung anak. Kalau laki-laki kan bisa. Itu kan ya. Walaupun di sisi lain kita juga memperhatikan memang ada sisi-sisi yang memang uh, kodrati yang tidak bisa dilampaui. Ya, kita melihat bahwa semua para rasul itu kan laki-laki, tidak ada perempuan. Ya, tapi di sisi lain bagaimana bahwa Islam itu ya, di Al-Quran disebutkan begitu memuliakan. Nah, sekian dan demikian teteh ibu-ibu yang dari jauh. Terima kasih tentunya atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita saling berbagi, kita diskusikan. Ya, ini temanya uh, teteh-teteh dan ibu-ibu. Ya, maka silakan ya saling berbagi, ya, sharing salah satu dan yang lainnya uh, terkait dengan materi seperti ini. Sekian dan demikian. Terima kasih sekali lagi semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Kita jadi ini nih, mengena banget nih temanya ke kita ini sebagai wanita.
Saya tadi sambil mikir-mikir, ini hak-hak saya dipenuhi semua enggak gitu. Dan udah mau nuntut-nuntut nih, udah mau buka-buka lagi tuh ayat-ayat yang tadi disampaikan ke Ustadz tuh. Ya, Ustadz, antara hak dan kewajiban itu kan banyak, kan memang harus berimbang ya Ustadz ya. Jadi ada sebagian tuh yang menuntut haknya tanpa dan melupakan kewajiban. Itu sudah banyak terjadi Ustadz. Kadang saya juga jadi orang itu juga ini mempunyai sifat yang suka mendahulukan ini dulu, hak saya apa gitu. Kadang saya lalai dalam menunaikan kewajiban, Ustaz. Nah, untuk sesi kali ini biasanya kan ada pantun ya. Pantunnya nanti di akhir aja ya Ustadz ya, sambil ini, sambil menyimpulkan. Nah, Siap, ada siap, Mbak Berta. pertanyaan titipan. Adakah teman-teman yang sudah bertanya ini? Belum ada ya TLV. Saya jadi lama nggak online dari laptop ini jadinya. Silakan yang mengajukan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan yang masuk di kolom chat, atau boleh bertanya langsung ya ke Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan titipan dari salah satu teman-teman teman yang di Hong Kong, karena di Hong Kong ini kan salah satu kantong tenaga kerja, banyak tenaga kerja Indonesia yang di sana, Ustadz. Nah, mereka ini bilang nih, kita kan ini ya, perempuan ini kan berhak memperoleh nafkah, sedangkan suami kurang bisa memenuhi hal itu. Jadi sepertinya istri di sini itu dituntut Ustadz untuk menjadi kewajiban jadinya. Gitu. Sedangkan mereka juga sebenarnya pingin pulang ke Indonesia, tapi suami bilang masih kekurangan ini, masih ada yang harus dibiayai gitu. Bagaimana menghadapi suami seperti ini Ustadz? Atau keluarga yang seperti ini Ustadz? Sedangkan dia juga punya hak ya untuk, mungkin bisakah perempuan ini dalam keadaan seperti ini menolak Ustadz? Terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman mengajukan Baik, halo Pak pertanyaan Berta, ya. suaranya eh, kedengaran terputus-putus kalau sama saya. Oh, tes Ya, apakah yang lain sebentar. jelas? Di saya lancar sih. Ya. Jadi saya ulangi ya Ustadz. Jadi kan seperti teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri menjadi tulang punggung keluarga. Yang sebagian besar adalah 80% adalah wanita. Mereka menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan menurut Islam itu berhak memperoleh nafkah gitu. Nah, sebagian itu sudah ingin pulang Ustadz, tapi suaminya melarang dengan alasan masih banyak ini yang belum dipenuhi. Bagaimana, apakah bisa dia menuntut kepada suaminya, maksudnya nggak menuntut ke pengadilan mungkin ya, supaya suaminya yang kembali melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga gitu. Ustaz. Bagaimana seharusnya perempuan ini bersikap? Terima kasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih Mbak Berta. Ya, jadi hak itu kan lawannya kewajiban. Ya, jadi hak yang diterima istri berarti kan kewajiban suami. Begitupun sebaliknya. Hak suami berarti kewajiban istri. Ya, dan memang di antara kita eh, kebanyakan selalu eh, tidak selalu ya sering mungkin kan ataupun ya sering menuntut hak dan lupa akan kewajiban. Makanya ini sebenarnya bagaimana Al-Qur'an ini ya menjadi panduan kita dan kita senantiasa ulang-ulang di dalam sholat ya, itu mengingatkan kita. Jadi yang pertama ditunaikan adalah kewajiban. Kemudian nanti mendapatkan hak, ya kan? Gambaran secara umumnya bagaimana yang menjadi panduan kita adalah dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca. Kita ketika kita berikhlas, ya eh, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami eh, meminta pertolongan. Ya, jadi kewajiban kita menyembah kepada Allah. Nanti Allah memberikan pertolongan. Ya, maka eh, kita di dalam beribadah itu kan dijadikan wasilah bagaimana Allah memberikan pertolongan. Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah itu wasta'inu bis sabri was mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat. Maka kita setelah sholat ya sebaiknya
berdoa, akan meminta kepada Allah. Itu sebagai bukti penghambaan kita. Dan jadi memang begitupun di dalam kehidupan ini, kan juga sesama manusia, suami istri itu kan, ya tunaikan hak, nanti tunaikan kewajiban, nanti mendapatkan hak. Nah, kalau tadi perempuan, ya istri, ya dia hak mendapatkan mahar, dan kalau sudah menikah kan nafkah, itu kan. Berarti ini adalah kewajiban kewajiban suami, kan? Ya, wa atun nisa shadaqatihinna hilah, tadi terkait dengan. Kemudian wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tadi kewajiban suami itu memberikan nafkah, gitu kan, kepada istri. Jadi memang sampai ada filmnya kan, itu dunia terbalik, gitu kan. Saya mencermati bagaimana memang ya terbalik, gitu kan. Jadi tidak salah memang kalau perempuan itu membantu suami, gitu kan. Tentunya mungkin dengan tantangan punya anak-anak yang banyak keperluannya untuk pendidikan, untuk keperluan yang lainnya. Ya, itu kan bisa dikomunikasikan. Tapi pada prinsipnya kewajiban memberikan nafkah itu ya seorang suami. Ya, itu kewajiban. Ya, maka menjadi hak istri, itu kan. Menjadi istri. Eh, dan nanti tentunya walaupun mungkin pada perjalanannya mungkin ada, gitu kan, ada seorang suami yang uzur, gitu kan, uzur, kemudian dia eh, tidak maksimal memberikan eh, kewajibannya, gitu kan, ya maka itu bisa bisa dibicarakan, ya kalau istrinya memang rela, gitu kan, ya dia membantu, tapi tetap prinsipnya itu kewajiban kewajiban suami, gitu kan, kewajiban suami memberikan, ya jadi ini harus sampai pemahaman ini kepada suami yang memang tadi seolah-olah dia kurang bertanggung jawab, ya jadi walaupun mungkin ada uzur suaminya tidak maksimal, ya tetap dia harus berupaya, itu bagian daripada kewajiban dia, itu kan. Jadi nah tentunya ya tadi dimusyawarahkan, karena istri itu kan berhak, ya, mendapatkan nafkah, tapi dalam perjalanannya, ya tadi kalau dengan segala banyak kebutuhan juga, dan istri bisa, dan juga nanti ketika istri dia bukan mencari nafkah, berarti bahasanya kan membantu, gitu, membantu suami, karena nafkah itu kewajiban suami, gitu kan. Ya nanti pahalanya di hadapan Allah sebagai sedekah nanti, ya sedekah itu. Eh, Ketika seorang istri bisa membantu, kemudian kepada, bukan ya bukan menafkahi kalau kepada suami, karena itu kewajiban suami, membantu lah, membantu keluarga dalam mencari untuk kebutuhan, gitu kan, ya, ya kalau ya suaminya ya masih ada, itu kan berbeda cerita kalau suaminya sudah tiada, gitu kan, nanti kan ada peran suami ataupun peran ayah yang eh, tanda kutip itu digantikan, walaupun kan tidak bisa tergantikan sebenarnya, itu kan, ya peran-peran itu, gitu. Ya kalaupun ada apa kerelaan, ya seorang istri itu nanti membantu untuk suaminya berarti sebagai sedekah, gitu kan. Tapi tadi tetap pada prinsipnya nafkah itu kewajiban kewajiban suami, gitu kan, kewajiban suami. Itu yang bisa saya mengerti, Ya, mengerti. iya Ustadz. Sebab kebanyakan nih suami yang sudah ini Ustadz, banyak yang lupa akan kewajibannya Ustadz. Gitu tentang hal ini. Ini sudah banyak sih dikeluhkan teman-teman ini. Nah, ini karena saya share di ini ya, di grup lain ya. Saya juga buka rekaman, dia nggak masuk grup, nggak ini karena nggak, beberapa tidak punya aplikasi Zoom, Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan ya. Nah, ini sudah ada yang masuk dari, bentar ya, dari Surat Dunia, Mbak Dini ya mungkin ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana antara hak dan kewajiban seorang perempuan dalam permasalahan suami yang ingin menikah lagi? Nah, begini Ustadz. Soalnya kan ada yang menyatakan bahwa tidak perlu memperoleh izin dari istri Ustadz.
Ada juga yang begitu kan Ustadz, tidak merupakan syarat harus memperoleh izin dari istri gitu. Terima kasih Ustadz. Mungkin bisa saya tambahin ya, karena juga ada, nggak tahu ini pada nitip-nitip ini pertanyaannya. Suaminya ingin menjual mahar Ustadz. Maharnya sudah dikasih secara tunai waktu menikah. Dan suaminya ingin mengambil mahar itu untuk keperluan keluarga dan istrinya tidak rela. Ustadz, apakah Hmm. masih tersambung? Oh ya, Baik, terima kasih Mbak Gata. Mohon maaf suaranya putus-putus. Kalau suara saya jelas nggak ke sana? jelas, jelas dan utuh. Silakan Halo, teman-teman bisa kedengaran tuliskan suaranya? apa yang mau ditanyakan atau raise hand. Iya, Ustadz, silakan. Tafadhol, Ustadz. Saya ulangi ya, Ustadz. Bagaimana antara hak dan kewajiban seorang perempuan dalam hal suami yang ingin nikah lagi? Dan bagaimana hak perempuan ketika mahar pernikahannya akan dipakai oleh suami, Ustaz. Diminta lagi. Baik, terima kasih Mbak Gata. Ini mungkin kendala di sini, sinyalnya kurang stabil. Eh, saya membaca pertanyaan dari chat ya, Hmm. kewajiban seorang perempuan dalam permasalahan suami yang ingin nikah lagi. Ingin nikah lagi, tentunya itu kan Buka cabang, Ustaz. boleh saja. Iya, boleh saja silakan kalau pengen nikah lagi. Ya. Tetapi tentunya harus dimusyawarahkan. Jadi ini terkait dengan eh, nikah lagi, terkait poligami memang hal sesuatu eh, perlu dimusyawarahkan. Ya. Karena kalau suami ingin nikah lagi, kemudian istrinya itu eh, walaupun ini ada pembahasan khusus terkait dengan hal ini, kalau suami ingin nikah lagi, kemudian istrinya itu adalah eh, dia sebenarnya masih apa prima melayani suami di dalam berbagai kondisi, ya sesuai dengan bagaimana yang disepakati oleh suami istri itu, ya. Jadi saya kira perlu dimusyawarahkan. Nah, kalaupun ingin nikah lagi, alasannya mungkin istrinya eh, ada kendala, ada permasalahan, ya. Jadi terkait hal ini memang itu ya diperbolehkan, ya diperbolehkan suami, tetapi tentunya eh, ketika seseorang menikah kan ada kesepakatan-kesepakatan, ya Hmm. ada kesepakatan-kesepakatan berdua, ya bagaimana menjalani komitmen bersama, intinya ke sana. Nah kemudian kalau yang satu lagi, bagaimana halnya mahar yang diminta lagi oleh suami. Nah, jadi mahar itu kan kewajiban suami diberikan kepada istri. Ya, tadi yang punya apa eh, punya kewenangan, gitu kan. Kewenangan penuh eh, itu hak sudah menjadi istri gitu kan. Jadi ya pada intinya mau dipakai sama siapapun ketika diizinkan sama istrinya ya silahkan. Ya, eh, dan tidak boleh dipakai tanpa seizin
istri, walaupun itu suaminya, ya, walaupun suaminya. Ya, jadi maka di dalam mahar ini kan ketika diikrarkan, ya, terima saya nikahnya ini putranya ini untuk saya gitu kan, kan disebutkan di akhir dengan mahar tunai gitu kan. Nah ini menjadi eh, bagaimana mahar ini bukan bukan nilai secara ini, karena memang ya perempuan tidak tidak dinilai dengan maharnya sebenarnya, ya, karena eh, laki-laki apa perempuan yang baik itu dia yang tidak meminta mahar yang memberatkan bagi seorang suami, ya, itu perempuan yang baik gitu kan, tidak banyak menuntut mahar. Tapi laki-laki yang baik itu yang memberikan mahar yang terbaik bagi istrinya gitu kan. Nah, Hmm. jadi semuanya mempunyai peluang yang terbaik, intinya itu gitu kan. Ya, jadi di sisi lain memang istri itu tidak dinilai dari besar kecilnya mahar, karena tadi ya istri ataupun perempuan yang baik itu yang tidak banyak meminta mahar, banyak menuntut ya, ingin segini gitu kan. Nah, itu dan sebaliknya tadi ya, laki-laki yang baik yang memberikan mahar yang terbaik bagi istri yang dia cintai. Jadi sekali lagi di sini adalah semuanya mempunyai eh, keistimewaan ataupun peluang yang menjadi yang terbaik itu intinya. Dan jadi mahar itu mutlak ketika sudah diberikan sama istri, yaitu kewenangan istri penggunaannya itu kan. Ya, kewenangan istri, kecuali ya akan digunakan untuk uh, yang tidak baik, kemaksiatan itu tidak boleh, kan? Ya, tidak boleh. Jadi kalau akan dipakai lagi sama suami, kalau ada izin ya ya silahkan. Tapi kalau diminta dan tidak diberikan, ya itu eh, ketika tetap maksa, ya berarti kalau orang maksa sama harta orang lain apa namanya? Kalau tanpa pengetahuan kan mencuri. Kalau dengan sepengetahuannya ya apa itu namanya? Ya, Ya, jadi harus ada izin karena itu sudah hak istrinya gitu kan. Ya. sebab biasanya itu ibu-ibu yang menerima mahar itu kadang maharnya itu disimpan Ustadz dengan kelak berharap nanti akan dibagikan kalau anaknya menikah gitu ya Ustadz. Yang saya lihat sih di masyarakat banyak begitu. Ustadz, tentang poligami tadi Ustadz. Tapi apakah memang kalau suaminya sudah terlanjur menikah lagi tanpa izin gitu Ustadz, sudah terlanjur menikah, bagaimana Ustadz seharusnya istri ini bersikap? Baik. Ya sebenarnya di dalam poligami itu eh, secara hukumnya tidak mesti ada izin istri, ya tidak mesti Hmm, ada izin istri. Tetapi tentunya semuanya kan punya etika gitu kan, punya ya. etika bagaimana membangun rumah tangga. Ya secara itunya tidak ada harus, walaupun mungkin ada persyaratan yang dibuat istri gitu kan. Terakhir langkahi dulu mayatku gitu kan. Nah, jadi itu kan perlu dikomunikasikan gitu kan. Terakhir perlu dikomunikasikan gitu kan. Jadi secara hukum ya tidak ada persyaratan gitu kan. Walaupun mungkin ya ini berbicara tentang sah dan tidaknya. Mungkin hukum positif di Indonesia ada ya, seperti kan yang saya tahu pegawai negeri kan tidak boleh berpoligami itu kan. Itu kan Ya, hukum itu hukum positif itu dibuat positif. tentunya bagaimana kemaslahatan. Mungkin ya ada syarat itu gitu kan. Syarat untuk melindungi bagaimana perasaan perempuan ya itu, karena biasanya kan itu. Jadi ketika berbicara poligami banyak memang terkait dengan perasaan. Dan yang salah satunya itu, ya, supaya jelas semuanya bisa diadakan dibuat hukum positif. Tapi secara yang saya tahu secara hukum menikah lagi, kemudian kalau memang rukun-rukun nikah sudah terpenuhi ya ya sah gitu kan. Ya tetapi tadi tentunya ada hukum positif
juga ada etika di dalam kita berkeluarga. Eh, Bagaimana ketika menikah itu membangun bahtera rumah tangga dengan semuanya kan harus punya komitmen gitu ya. Tidak boleh ada yang berkhianat lah gitu kan. Ya. Nanti Ya, kalau ada yang berkhianat nanti kalau tidak diterima, tidak menerima yang dikhianati nanti eh, saling berkhianat kan itu sesuatu yang tidak boleh. ya, untuk Ya, itu menjaga mungkin kelangsungan ber- keluarga ke depannya juga ya Ustadz ya, tidak ada ini apa namanya sakit hati di antara suami istri, betul, betul. tidak ada rasa saling mengkhianati dan memastikan istri istri juga berhak dong Ustadz memastikan atau wajib ya Ustadz ya memastikan bahwa suaminya itu benar-benar melakukan poligami itu sesuai dengan tuntutan Islam dan dengan ini sebab jangan mengedepankan nafsu gitu Ustadz. Iya, iya. Ya, selanjutnya ada Teh Alfi yang akan bertanya. Nuhun Teh Alfi. Ya, terima kasih Mbak Berta. Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai hak perempuan dalam hal kasus perceraian. Untuk hak perempuan dalam hal ini soal anak, karena mungkin kalau setiap negara punya aturannya masing-masing, tapi saya ingin tahu sebenarnya hak perempuan bagaimana untuk masalah anak ini uh, dalam kasus perceraian dalam hukum Islam. Itu Ustadz, terima kasih. Ustadz, Baik. apakah Ya, mendengar dengan baik tadi? tadi sebagian terputus ya, kenapa ya sebenarnya? Nah, headsetnya mungkin atau koneksinya Yang Ustadz. ditanyakan Mbak Alfi tadi apa? Anak-anak ya, yang dari eh, orang tuanya yang bercerai atau bagaimana? Ya, mohon maaf ini ke saya kok jadi terputus gini. Iya, betul Ustadz. Hak hak ibu atas anak setelah perceraian. Gitu. Saya coba tulis juga ya. Ya, Baik, yang saya eh, tangkap. tanggapi, yang saya tangkap terkait dengan anak gitu kan. Ya, baik. Ini yang biasanya ramai ya, ramai menjadi perbincangan dan menjadi permasalahan. Itu kan ketika orang tuanya bercerai, ada saling menggugat hak pengasuhan anak gitu kan. Hak pengasuhan anak tentunya karena memang berbeda ya kepada anak dengan kepada kalau suami kepada istrinya ataupun istri kepada suami gitu kan. Nah, anak memang tidak ada mantan anak gitu kan. Tapi kalau suami bercerai dengan istrinya ya jadi ada mantan istri mantan suami itu kan. Makanya diperbutkan anak itu. Walaupun sebenarnya kalau kita menelaah gitu kan, anak itu hadir itu kan lahir karena sebenarnya bukti cinta gitu kan. Kalau kalau suami dan istri ini kenapa bisa sampai bercerai, anak itu di sisi lain kan sebagai penguat sebenarnya itu kan. Itu bukti cinta. Jadi harus dipertahankan cintanya sebenarnya itu kan. Tapi tadi walaupun dalam perjalanan itu memang tidak semulus yang diharapkan gitu kan. Ya. Nah, kalau ada anak eh, orang tuanya yang bercerai, ya, kemudian hak dia mendapatkan nafkah itu ya bapaknya atau ayahnya yang berkewajiban. Ya. Nah, istri pun, ya seorang istri yang dicerai pun itu kan ada kita mengenal itu ada yang namanya masa idah, masa tunggu gitu kan beda-beda. Ya, masa tunggu ada yang dicerai oleh oleh suaminya itu kan. Ada yang menjadi janda itu mungkin ada yang ditinggal meninggal kan masa idahnya masa tunggunya beda-beda sebelum dia menikah lagi ataupun kalau dalam talak kan ada talak satu talak dua itu kan bisa kembali ataupun rujuk kembali kalau sudah talak tiga kan tidak bisa kecuali nanti ada terselang dengan laki-laki lain gitu kan. Nah, kalau di dalam kewajiban memberikan nafkah juga ya istri yang dicerai itu ketika masa idah itu masih tanggung jawab suami gitu kan. Nah, apalagi anaknya gitu. Ya. Jadi anak ini adalah eh, tanggung jawab
ayah memberikan memberikan nafkah. Nah, kita mungkin sering mendengar bagaimana hak asuh anak, yaitu tentunya ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Tetapi di sisi lain, anak yang orang tuanya bercerai ini memang yang menjadi korban lah gitu kan. Ya, makanya supaya bagaimana diselamatkan, ya itu kewajiban kewajiban ayah, ya dia memberikan nafkah, ya sampai dia balik gitu kan, ya sampai dia balik, kemudian kalau perempuan kan sampai menikah. Nanti kalau sudah menikah kan beralih kewajiban yang memberikan nafkahnya adalah suaminya gitu kan. Nah, jadi ayahnya berkewajiban memberikan nafkah, ya karena tadi kalau sama istri itu kan yang dicerai itu sampai masa iddah, ya kan ada mantan istri mantan suami. Kalau anak kan tidak ada mantan anak itu, ya jadi sampai dia balik. Kalau perempuan disebutkan sampai dia menikah. Kalau menikah kan nanti yang memberikan nafkahnya adalah suaminya, dia itu nyambung gitu kan. Jadi dia tidak terlantar gitu kan anak itu secara secara pengalihan kewajibannya gitu kan. Jadi sampai dia balik, sampai dia menikah, kewajiban ayahnya menikah, kewajiban. Jadi ya, haknya, hak dia menerima nafkah itu adalah ya, selamanya bisa didapatkan. Itu Mbak Beta yang saya tangkap Ya. dari pertanyaannya. Mudah-mudahan nyambung dengan jawabannya. Ya. Mohon maaf karena terputus-putus di sini. Ini ada kendala. Teh Alfi, apakah puas dengan pertanyaan Ustadz? Teh Alfi, apakah ada pertanyaan susulan? Iya, ini saya tulis juga di chat. Jadi pertanyaan saya lebih ke apakah dalam Islam ada ketentuan bahwa anak itu harus ikut ayahnya atau harus ikut ibunya? Mungkin seperti kata Ustadz tadi, ayahnya kan punya kewajiban untuk menafkahi sampai balik atau sampai menikah ya. Tapi apakah dia harus ikut ayahnya gitu? Atau bisa aja sebenarnya ikut ibunya, tapi apa namanya tetap dinafkahi gitu. Itu sih Mas sebenarnya pertanyaannya, karena menyangkut di Perancis ya, saya nggak bisa klaim negara lain. Kalau ada perceraian antara pasangan Indonesia dengan Perancis itu biasanya ibunya suka eh, apa ya, kehilangan hak gitu buat buat pengasuhan gitu. Jadi saya ingin tahu sebenarnya untuk menurut Islam tuh ketentuannya seperti apa. Terus, Mbak. Ya, Teh Alfi, yang di sini itu juga begitu, Teh Alfi. Banyak pasangan WNI yang menikah dengan orang asing ketika ini banyak kehilangan hak asuhnya gitu. Tapi sekali lagi mereka juga ini ya, hukum yang ditetapkan itu juga yang dipakai adalah berbeda ya, Teh Alfi. Kita ingin tahu dari hak kita sebagai ibu saja gitu. Bahkan kalau kalau di Jawa ya, Teh Alfi, karena saya tinggal di Jawa itu banyak yang kalau bercerai anak laki-laki ikut ibu gitu, ada yang anak perempuan ikut bapak, ada yang begitu, Teh Alfi. Sebab khawatir nanti kalau ibunya menikah lagi, khawatir dengan keselamatan anak perempuannya gitu. Makanya memilih ibu ibunya tinggal anak perempuannya dengan bapak gitu. Itu masalah kebijakan saja, tapi tentang hukumnya tadi Ustadz sudah menjelaskan. Baiklah teman-teman, adakah yang masih bertanya? Saya Mbak Berta, mohon Mohon, maaf. siapa ini? Mbak Mariam. Oh, Mbak Mariam. Monggo Oke, Mbak Mariam. Iya. Pak Ustadz, saya mau cari reference dengan Pak Ustadz ini. Begini Pak Ustadz, saya punya teman. Dia tuh suaminya tuh temper, suka nyerek-nyerein gitu Pak Ustadz. Terus sekarang cerai, 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 nanti balik lagi. Sudah sampai 3 kali Pak Ustadz. Sampai yang ketiga kali pun sama imam tuh, oh sama imam di sini masih, oh itu apa namanya, perceraian kamu tuh tidak sah. Akhirnya rujuk lagi, balik lagi. Nggak dapat 2 bulan lagi Pak Ustadz diceraiin. Terus saya bilang ke teman saya, kamu nih kan kamu kan ngaji, udah tahu jelas. Itu gimana hukumnya kalau sesuami yang punya high temper itu, yang suka nyerek-nyerain istrinya, itu gimana Pak Ustadz? Balik lagi, sudah dikasih tahu balik lagi, cerai lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau tolong, saya mau cari referensi dengan Pak Ustadz ini gimana? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Maryam. Eh, saya sedikit tadi Mbak Berta yang menanggapi pertanyaannya eh, Teh Alfi ya. Masih ada sepotong lagi terkait dengan biar nyambung gitu kan. Di dalam di Indonesia itu ada eh, namanya kompilasi hukum Islam gitu kan. Itu ada pasal yang menyebutkan bahwa ketika anak itu belum berusia 12 tahun ya, maka jatuh hak asuhnya kepada ibunya. Tapi kalau di atas 12 tahun ya bisa kepada ayahnya gitu kan. Ya saya kira mungkin dilihat juga bagaimana kondisi anak gitu kan. Ya. Kalau anaknya, apalagi anaknya masih membutuhkan ibu, gitu, ibaratnya kan eh, 1 tahun 2 tahun itu kan masih dekat. Karena memang kalau secara kedekatan kan anak biasanya lebih memilih memilih kepada ibunya, walaupun ada yang dekat kepada ayahnya. Ya. Jadi dari kompilasi hukum Islam di Indonesia ini bagaimana diatur memang gitu kan. Tadi kalaupun tinggal sama ibunya ya yang berkewajiban memberikan nafkah adalah ayahnya. Jadi ya mungkin tidak memberikan nafkah itu kan tidak mesti tinggal sama ayahnya gitu kan. Ya, Ya. tidak mesti tinggal sama ayahnya. Jadi bisa tinggal sama ibunya tetapi kewajiban nafkah tetap gitu kan ayahnya. Jadi ada usia memang kalau lihat kepada hukum ini ada usia yang saya kira dilihat perkembangan anaknya. Jangan sampai ya anaknya tadi jadi korban gitu kan. Itu kalau lihat kompilasi hukum Islam itu 12 tahun gitu. Baik, kemudian pertanyaannya Mbak eh, Marian? eh, Mbak Mariam, saya izin menanggapi terkait dengan itu mungkin suami itu kan suami yang seperti itu ada memang di dalam talak itu ya yang eh, saya tahu bahwa ketika terjadi jatuh talak ya itu memang harus dikonfirmasi betul sama sama yang menyatakannya. Makanya di dalam fikih itu ada secara sorih, ada secara kinayah, ada secara terang-terangan, ada secara juga eh, sindiran gitu kan. Nah, itu yang harus dikonfirmasi adalah suami yang menyatakannya. Karena mungkin ada di beberapa orang sudah terbiasa latah gitu kan, ya dia bicara talak-talak tapi tidak dengan hatinya, ya itu nggak jadi gitu ya. Jadi memang harus dikonfirmasi betul gitu kan. Makanya di dalam eh, pembahasan fikih juga terkait talak ini kan ada dua hal. Bisa secara jelas ya. Secara jelas kalau orang sadar kan saya talak kamu kan jelas itu. Kalau secara sindiran silahkan pulang ke rumah bapakmu. Nah itu kan bisa diartikan apa? Kalau apa maksudnya pulang ke rumah bapakmu itu gitu kan? Ya apakah memang eh, talak berarti jadi jatuh talak gitu kan itu secara sindiran gitu kan. Nah kalau ada orang yang ya dikit-dikit talak itu sudah ketika dicek memang dia nggak sadar atau gimana gitu kan, nama itu jadi pembahasan lain sebenarnya gitu. Yang jadi yang saya tahu terkait talak ini memang ada bisa jatuh talak dengan jelas sorry dengan ataupun dengan kinayah harus dikonfirmasi betul sama itunya sama sama yang menyatakannya gitu kan. Apakah karena tadi khawatir juga itu ya kayak mempermainkan hukum kalau gitu-gitu kan. Dan itu bahaya gitu kan kalau mempermainkan hukum. Makanya memang harus ada kejelasan gitu kan. Ya, itu mungkin Maria yang saya bisa tanggapi bagaimana ya memang harus begitulah pentingnya bagaimana ucapan itu harus harus diperhatikan dan memang harus ada kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Karena mungkin ada, saya kira ada gitu orang-orang yang ya latah gitu kan jadi saya talak kamu padahal dia yang mungkin dikit-dikit talak mungkin. Eh, Makanya ya ini bagi seorang suami ya harus betul-betul bagaimana menikah kan harus betul-betul tahu akan hukum gitu kan jangan jangan seenaknya berbicara gitu kan ya tapi tadi pada akhirnya keputusannya adalah eh, fikih itu cukup bijak gitu kan ya jadi jatuh talak ya harus dikonfirmasi betul karena mungkin ada orang yang ya tadi dengan sindiran ya maksudnya silahkan pulang ke rumah bapakmu itu bukan bukan alak gitu kan cuma nakut-nakuti atau gimana gitu kan. Jadi memang ada bahasa-bahasa juga yang
di daerah tertentu yang memang itu menjadi sebuah kebiasaan ataupun juga menjadi hukum gitu kan. Itu yang saya pahami soal. Bagaimana Pak Ustadz kalau ini suatu kebiasaan, bagaimana hukum yang bisa misalkan yang seperti Pak Ustadz jelaskan tadi, ada satu daerah atau satu kebiasaan atau kan tipenya laki-laki ini kan macam-macam. Ada yang susah mau ngeluarin talak, ada yang berpikir dulu ini kalau misalkan dia punya kebiasaan itu jatuhnya hukumnya apa begitu maksudnya Pak Ustadz? Ya, maka disinilah kalau di Indonesia kan juga ada disyaratkan ketika menjatuhkan talak itu kan ada saksi. Ya, sama halnya dengan ketika nikah. Makanya ya tadi tidak kalau tidak ada saksi ya jadi orang seenaknya sembarangan gitu kan. Jadi bisa jadi suaminya bilang talak, istrinya kan tidak menerima dan dia tidak mengaku. Makanya kalau tidak ada saksi kan sulit juga gitu kan. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada ya pengadilan agama itu untuk bagaimana mengatur itu semua supaya tidak ada yang mengklaim gitu kan, supaya tertib semuanya. Nah, jadi intinya semuanya ada aturannya gitu kan. Makanya di dalam menikah itu kan di akhir menikah biasanya ada sigot taklik yang dibacakan gitu kan. Walaupun di sisi lain di beberapa kesempatan saya setuju gitu kan ketika menikah sigot takliknya dibacakan tidak keras-keras. Karena itu di sisi lain baru aja nikah akad sudah baca sigot taklik gitu kan. Jadi seolah-olah ya Horor. iya gitu kan. Saya itu Mbak saya kurang setuju kalau ada apa dibacakan sebuah tali walaupun mungkin di sisi lain untuk apa ya menegaskan tapi di sisi Ya. lain ya tadi baru saja nikah sudah bicara talakan kurang etis gitu kan ya makanya ada yang dibacakannya pelan-pelan kemudian apa ditandatangani nah itu lebih lebih halus saya kira gitu kan jadi ada sigot tali di mana semuanya ada yang mensyaratkan memang ketika ketika talak itu ya sama dengan nikah rukun nikah kan ada 5 ya. Ada calon suami, calon istri, kemudian ada wali, kemudian ada saksi dan ijab kabul. Nah, begitupun di dalam talak ya harus jelas. Ada yang mensyaratkan memang harus ada saksi supaya tidak saling mengklaim. Ya makanya tadi ada kalau sejak sampai latah ataupun tidak sudah terbiasa itu yang ditakutkan mempermainkan jadi mempermainkan menganggap mudah nanti itu kan hukum. Aduh, Pak Ustadz, jadi bingung saya sebab saya sengaja jauh dari teman saya supaya tak pikir ya ini come and go seperti itu gimana nanti jadi sampai bingung mau memutusin hukumnya. Di satu sisi dia tuh ngomongnya jelas depan anak-anaknya. Saya talak kamu kalau kamu mau pulang gini terus ujung-ujungnya nanti baik lagi dia itu aduh saya jadi bingung ini mau ngambil keputusan saya juga akhirnya saya pilih diam Pak Ustadz dan jaga jarak sama teman saya. Saya masih kunjungi tapi saya nggak mau ngomong masalah married life-nya dia sih bilang Allahu a'lam dan saya bilang nggak tahu. Jadi di sini itu juga seperti itu Mbak Maria. Mungkin karena pengetahuan agama yang kurang gitu. Minggu kemarin itu ada juga teman yang melakukan memperbaiki nikah gitu. Dan ipar saya tanya gitu. Ipar saya tanya kenapa dia memperbaiki nikah gitu. Karena kebetulan saya yang nganter gitu. Saya bilang karena sudah beberapa bulan ini habis bertengkar apa, jadi perlu diperbaiki. Jadi di sini Berta, kau mau ngomong cerai 100 kali pun bisa aja nggak ada itu pernikahan yang gitu. Berarti benar ya mau Pak Ustadz tadi itu ada sebagian mungkin budaya, Ya, kebiasaan ya itu jadi kita aduh nggak tahu dah. Makanya saya bilang Allahu a'lam sebab ini dia nyatainnya jelas gini nanti datang lagi Pak Ustadz abis apa karena dia ada psikologi problem saya juga mikir ke sana. apa mungkin bisa juga mungkin merupakan gertakan Mbak Maria, menggertak dengan cara itu. Atau mungkin expression. Jadi kalau dia tuh Ya, kalau dia marah ekspresinya tuh mau nyerein gitu. Bisa itu jadi juga. mungkin Ya. sebagai itu warning yang dengan kalau menikah gitu. Siap. Ini karena di Terima Indonesia. kasih ya Mbak Berta. Terima kasih Mbak Mariam. Terima kasih. Ini sudah di penghujung ini ya, di penghujung waktu karena di Indonesia akan maghrib. Baiklah, saya akan bacakan pantun ya Ustadz. Kali ini pantunnya di akhir. Ya, Gitu. boleh, Pak. Ya, Ditunggu, makasih. ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam Kamis lewat kuburan, seberangi sungai dengan titian. Hak perempuan dalam Al-Quran dibahas Ustaz Aib dalam kajian. Jalan-jalan sampai Granada, beli souvenir dan buah kurma. Laki perempuan memang beda, di hadapan Allah adalah sama. Kota Granada rapi tertata, Islam lama mendudukinya. Islam menjunjung hak wanita, ayat Al-Quran menjelaskannya. Buah mangga, buah delima, menyegarkan dan kaya rasa. Penilaian takwa adalah sama, ibadah terbaiklah sepanjang masa. Kebun orang jangan dijarah, jangan ganggu pemilik tanah. Kiprah perempuan dalam sejarah, mulia di dunia sampai kejam. Pohon karet ditore disadap, diolah di pabrik alatnya lengkap. Isu gender jadi tak sedap, soleha cerdas tahu bersikap. Majelis MPP berderma wisata, ke Bukit Sejuk dirikan kemah. Hak pendidikan adalah nyata, bangun peradaban dari rumah. Ada wanita memakai susu, penarik rejeki yang serba tanggung. Perempuan katanya tulang rusuk, nyatanya banyak jadi tulang punggung. Suami istri berunding di meja, membahas liburan mau kemana. Mahar dan nafkah bagikan saja, bagikan waris dengan sempurna. Musim gugur yang penuh warna, angin dingin jatuhkan daunnya. Lihatlah Islam begitu sempurna, lindungi perempuan dengan baiknya. Begitulah pantun tadi. Baiklah, mari kita tutup kajian ini. Ustadz, silakan memberikan kesimpulan dan menutup dengan doa ya Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta. Kesimpulannya tadi luar biasa sekali, sudah sama pantun ya. Saya ingat buah mangga buah delima ya. Baik, kita semuanya sama dan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, ini bagian upaya kita ya untuk senantiasa memperkuat keimanan kita dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan, juga perlindungannya kepada kita semua, dan kita juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun itu berada. Allah memberikan perlindungan dan kemenangan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina مولانا محمد امين يا رب العالمين. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم اهدنا يا رب واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته. Siapapun yang sakit di antara kami, kau berikan kesembuhan ya. Wala maridun illa syafaitah, wala maitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah. Illa qadaitah wa yassirtah ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ya Rabb, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin, dan hancurkanlah, hinakanlah kekafiran dan orang kafir ya. Wa azilla syirka musyrikin wa dammir a'daka a'da'in. Allahumma ansur ikhwana al muslimin fi sabilika fi kulli makan wa fi kulli zaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya latif ya latif ya khafiyal lataf. والطف بنا عند الشدائد ونجنا من المكايد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih Ustadz atas ilmu dan kajiannya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan ini menjadikan kita semakin tahu apa hak-hak kita, menjadikan kita menjadi muslimah yang lebih baik. Ustadz, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat dalam kajian yang akan datang. Ya, marilah kita menutup kajian ini dengan doa, dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memujimu dan kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Terima kasih atas kehadirannya dari awal tadi, dari sesi tilawah sampai ke kajian. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga kita berjumpa kembali di kajian MPP yang akan datang dengan tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berta.